selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Tuhan Allah Bapa kami di surga, benar seperti pujian yang baru kami nyanyikan, bahwa firman-Mu adalah firman yang indah, firman yang ajaib. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan, firman yang indah, firman yang hidup, firman yang telah meneguhkan, telah menguatkan banyak orang. Kami rindu saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami semua dikuatkan. Berkati hamba-Mu yang sederhana dan hina ini untuk menyampaikan suara Tuhan. Berkati jemaat yang mendengarkan baik di gereja maupun yang ada di rumah. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami siap mendengar dan melakukannya. Kami berdoa bersyukur demikian demi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur di masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah, baik secara langsung di gereja ini maupun secara tidak langsung di rumah, atau secara langsung lewat live streaming yang ada di rumah. Baik, pada pagi yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita membaca bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Iman Mengalahkan Dunia. Iman mengalahkan dunia. Mari jemaat Tuhan semua, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, kita membaca secara bersama-sama kelima ayat ini. Kita mulai. 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan ini, merenungkan, tapi kita juga harus melakukannya. Dari teks firman Tuhan yang kita baca, saya tidak mengubah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi tetap pakai judul ini, yaitu Iman Mengalahkan Dunia. Iman
mengalahkan dunia. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Ada 3 tokoh pada tahun 1945 yang sangat dikenal oleh masyarakat Amerika pada umumnya. Ketiga tokoh ini adalah Billy Graham, Chuck Templeton, dan Brown Clifford. Ketiga tokoh ini adalah pemuda yang bintangnya bersinar terang pada tahun 1945. Para pemuda berusia 20-an ini adalah pengkhotbah muda yang mampu memukau ribuan pendengarnya. Chuck Templeton adalah pengkhotbah yang sangat brilian dan dinamis. Ia disebut sebagai pengkhotbah yang paling berbakat di Amerika. Sedangkan Brown Clifford adalah seorang penginjil yang sangat bertalenta dan sangat berapi-api. Banyak orang juga percaya bahwa Clifford adalah penginjil paling bertalenta dan penuh kuasa yang akan menguasai gereja-gereja selama berabad-abad. Orang-orang antri berjam-jam untuk menunggu atau mendengarkan khotbah yang ia sampaikan. Tetapi jemaat Tuhan, hari ini kita hanya mengenal satu sosok pendeta yang sudah dipanggil oleh Tuhan pada tahun 2018, yaitu pendeta Billy Graham. Kemanakah Templeton? Kemanakah Clifford? Kemanakah 2 orang pemuda yang digadang-gadang akan menjadi 2 pengkhotbah besar yang menguasai gereja-gereja pada tahun 1950, jemaat Tuhan? Templeton meninggalkan pelayanan. Ia mengejar karir di dunia radio. Ia memberitakan pada dunia bahwa ia tidak lagi percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan ia menjadi seorang ateis. Lalu pada tahun 1954, Clifford juga kehilangan keluarganya, pelayanannya dan kesehatannya. Bahkan dia kehilangan kehidupannya karena kecanduan akan alkohol. Pengkhotbah yang dulu terkenal ini meninggalkan kenangan-kenangan di akhir hidup mereka, yang mereka ini adalah orang-orang yang menjadi panutan. Tapi pada akhirnya yang terjadi kepada Templeton maupun Clifford ini, mereka mengakhiri hidup mereka dengan tidak percaya kepada Tuhan. Clifford, pengkhotbah yang terkenal, meninggal dengan menderita sakit sirosis hati di usia 35 tahun di sebuah hotel kumuh di tepi kota Amarillo, Texas. Sekali lagi, tahun 1945 ketika orang ini dengan karunia yang luar biasa berkhotbah dengan tujuan untuk memultiplikasi gereja menjadi ribuan orang. Tetapi dalam waktu 10 tahun hanya 1 dari antara mereka yang masih berada di jalur bagi Kristus. Jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, yang penting bukanlah bagaimana kita memulainya, tetapi bagaimana kita menyelesaikannya. Itu sebabnya kita harus menjaga iman kita agar tidak kalah dengan dunia ini. Bukankah 3 orang tadi adalah orang-orang hebat, tapi hanya 1 orang, pendeta Billy Graham, yang terus melayani Tuhan sampai Tuhan memanggilnya. Jemaat Tuhan, pastikan iman kita lebih teguh daripada pikiran kita. Mengapa? Karena ketika kita berdiri teguh dalam iman, maka kita bisa menaklukkan pikiran, perasaan dan semua godaan, sehingga kita bisa berkemenangan dalam iman kita oleh kuasa Roh Kudus. Nah, jemaat Tuhan, sebelum lebih jauh Pak Gembala menyampaikan bagian ini, sedikit latar belakang dari teks 1 Yohanes pasal yang ke-5 ini.
ayat 1 sampai yang kelima. Kita ketahui bahwa 5 kitab dalam perjanjian baru ditulis oleh Rasul Yohanes. Sebuah Injil Yohanes, 3 buah suratnya, dan salah satu yang kita baca tadi, dan kitab Wahyu. Walaupun Yohanes tidak memperkenalkan dirinya dengan menyebut namanya di surat ini, saksi-saksi dari abad kedua, misalnya ada Papias, ada Irenus, ada Tertullianus, ada Clemens dari Alexandria, menegaskan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, salah seorang dari 12 murid Yesus. Kesamaan kuat dalam gaya penulisan, kosakata dan tema di antara surat ini dengan Injil Yohanes memperkuat kesaksian kekristenan mula-mula yang dapat diandalkan bahwa kedua kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, surat ini ditulis sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Tema utama kitab ini adalah tentang kebenaran. Penerima surat ini tidak disebutkan. Tidak ada salam atau nama orang, tempat atau peristiwa di dalam surat ini. Penjelasan yang paling tepat untuk menerangkan kenyataan ini ialah bahwa dari tempat tinggal Yohanes di Efesus, Yohanes menulis surat yang sama kepada berbagai gereja di provinsi Asia yang berada di bawah tanggung jawab rasulinya. Kita bisa melihatnya dalam Wahyu pasal 1 ayat 11. Karena jemaat-jemaat itu mempunyai persoalan dan kebutuhan yang sama. Persoalan yang paling menonjol jemaat Tuhan yang melatar belakangi penulisan surat ini ialah ajaran palsu mengenai keselamatan di luar Kristus. Dan mereka sudah tidak mengakui bahwa Kristus adalah anak Allah. Dan inilah yang membuat Yohanes menuliskan suratnya kepada orang-orang pada waktu itu. Nah, dari latar belakang yang Pak Gembala jelaskan tadi jemaat Tuhan, ada 3 poin yang menjadi kesimpulan latar belakang ini. Yang pertama, bahwa Rasul Yohanes adalah seorang yang peduli dengan kehidupan umat Tuhan secara khusus dalam iman mereka. Yang kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa sejak zaman para rasul ada ajaran-ajaran yang dapat merusak iman orang percaya dari pengaruh sesat maupun pengajaran yang salah. Yang ketiga, ada kemungkinan orang percaya jatuh dalam berbagai pencobaan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Untuk itu Rasul Yohanes meyakinkan umat Tuhan supaya memiliki iman yang kuat. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Kita menyadari bahwa akhir-akhir ini, baik lewat media massa, elektronik, dan terutama lewat handphone yang ada pada kita, kita cepat mendapat informasi. Satu sisi kita diuntungkan karena informasi cepat kita dapat. Tapi satu sisi, jikalau kita tidak bijak menyikapinya, maka itu akan mempengaruhi iman kita. Ada banyak khotbah-khotbah yang bisa kita dapatkan. Dan kalau kita tidak mencermatinya dengan baik, maka kita bisa dibawa arus. Sehingga pada akhirnya, sama seperti jemaat yang dilayani, yang ditulis surat oleh Rasul Yohanes, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, iman kita semakin dikuatkan. Iman kita adalah iman yang mengalahkan dunia ini. Iman mengalahkan dunia. Saya berikan sedikit penjelasan, apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung, tapi kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus ada. Itu adalah iman. Kita tidak tahu akan hari depan kita, tapi kita percaya hari depan kita ada dalam tangan Tuhan. Itu adalah iman. Kemudian kata mengalahkan artinya kita berjuang untuk menang, bukan kalah. Dan kata dunia
Saya kutip dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kesimpulan dari tema ini adalah iman yang mengalahkan dunia adalah percaya kepada Tuhan Sang Pemberi iman dan berjuang melawan tantangan dunia ini sampai kita menang. Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya senang dengan lagu ini yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Kalimat terakhirnya mengatakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Biarlah sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang beriman kepada Tuhan. Dan kita orang-orang mengalahkan dunia ini. Kita adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan, apa bedanya antara ikan yang hidup dan ikan yang mati? Apa bedanya? Nah, tentunya kita tahu bahwa beda antara ikan yang hidup dan ikan yang mati adalah kalau ikan yang hidup dia melawan arus. Tapi kalau ikan yang mati dia ikut arus. Nah, kita orang percaya kalau kita hidup dalam Kristus dan Kristus hidup dalam kita, kita melawan arus dunia ini, melawan godaan dunia ini, dan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tapi kalau kita mati dalam iman kita, maka kita akan ikut arus dunia ini. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi siapa yang takut akan Allah, siapa yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya iman yang kita miliki mengalahkan godaan dunia ini. Bagaimana kita menang terhadap godaan dunia ini. Bagaimana kita sampai pada akhirnya kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Harus dengan sungguh-sungguh. Pada ayat yang pertama dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata kasih di dalam ayat yang pertama ini menggunakan kata aslinya agapon atau agapa, dari suku kata agape, yang artinya bahwa kasih walaupun kita tidak mengasihi Allah, Dia tetap mengasihi kita. Meskipun kita tidak mencintai Allah, Dia mencintai kita. Kasih ini adalah kasih tanpa syarat. Kristus mau mati bagi kita karena Dia mengasihi kita. Walaupun kita tidak mengasihi Dia, meskipun kita tidak mencintainya,
itulah kasih agapon, kasih agapa, kasih agape, kasih yang kekal, kasih yang berasal daripada Allah. Jadi dengan kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh, tanpa syarat, itulah yang akan membuat iman kita mengalahkan godaan dunia ini, dan kita menjadi orang-orang yang menang. Seringkali yang membuat iman kita luntur ialah karena kita mengasihi Allah karena ada situasi, karena kondisi, karena keadaan. Dan itulah memang sifat kita manusia yang telah dicemari oleh dosa. Mac Lucado mengatakan dalam bukunya Seperti Yesus satu kalimat ini. Dosa membuat kita memiliki keterbatasan mengasihi Allah yang tidak terbatas. Dosa yang ada dalam diri kita membatasi kita mengasihi Allah yang tidak terbatas. Kasihnya yang kekal. Jangan mengasihi Allah karena kita diberkati, karena kita mengalami mujizat, karena kita dalam keadaan sehat, baik-baik, karena kita dalam keadaan sukses. Biarlah kita tetap mengasihi Allah dengan iman yang kuat, dengan pernyataan bahwa kita mengasihi Allah karena memang kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Karena kita beriman kepadanya, kita berharap kepadanya. Karena kita mengasihi Dia dengan kasih agapon, kasih Allah, dan semuanya karena oleh anugerah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan penekanan dalam poin ini. Saat kita mengasihi Allah dengan tulus dan tanpa syarat, apapun keadaan kita, saat itulah kita mengalahkan dunia yang berusaha menjatuhkan iman kita. Saat Anda mengasihi Allah dengan tulus dan tanpa syarat, apapun keadaan saudara, saat itulah Anda mengalahkan dunia yang berusaha menjatuhkan iman Anda. Jadi kalau kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka kasih akan dunia akan luntur. Tapi sebaliknya kalau kita mengasihi dunia melebihi kita mengasihi Allah, maka kasih akan Allah pasti luntur. Jadi saat Anda mengasihi Allah dengan tulus dan tanpa syarat, apapun keadaan saudara, saat itulah Anda mengalahkan dunia yang berusaha menjatuhkan iman Anda. Itulah poin yang pertama. Kasihi Allah kita, Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh. Sekalipun situasi saat ini bisa membuat kita tidak mengasihi Dia, tetap kasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Poin yang kedua, bagaimana kita memiliki iman yang mengalahkan godaan dunia ini. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan atau menuruti perintah-perintahnya. Melakukan atau menuruti perintah-perintahnya. Pada ayat yang kedua dan ketiga sangat jelas dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang berat adalah kita tidak mau menuruti perintahnya. Kata melakukan menuruti perintahnya dari akar kata entolai, yang artinya sebagai orang percaya kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita masih ingat sejarah keluarnya bangsa Israel menuju tanah perjanjian atau menuju tanah Kanaan. Membuktikan bahwa saat mereka melakukan menuruti firman Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan, maka perjalanan mereka berhasil, beruntung dan diberkati oleh Tuhan.
Baik ketika dipimpin oleh Yosua maupun dipimpin oleh Musa, tidak banyak umat Israel yang sampai ke tanah perjanjian. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan, tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Apa yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Jangan kita abaikan. Kita diajarkan untuk mengasihi Allah, tapi kita mengasihi dunia ini. Kita diajarkan untuk mengampuni, tapi kita hidup dalam kebencian. Kita diajarkan untuk hidup kudus, tapi hidup dalam dosa. Itu yang menyebabkan kita jatuh ke dalam godaan dunia ini. Mari sebagai umat Tuhan kita bukan hanya sekedar mendengarkan dan tahu firman Tuhan, bahkan kita menghafalnya, tetapi kita menuruti dengan melakukan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mengapa dua teman Billy Graham, baik Templeton maupun Clifford, mereka lemah imannya? Karena bagi mereka firman Tuhan sebatas pengetahuan saja dan tidak melakukannya, menerapkannya. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 dan kedua dikatakan tentang janji Tuhan bagi orang percaya yang melakukan menuruti firman Tuhan. Demikian dikatakan firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak Gembala memberikan penekanan untuk kita. Hanya orang yang mau melakukan dan menuruti perintah Tuhanlah yang akan meraih kemenangan demi kemenangan dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Saudara, kita mau menang dari godaan dunia ini, bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi turuti, lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan kasihi, kasihi, cintai, cintai, ampuni, ampuni. Jangan sebaliknya. Tuhan bilang mengasihi, kita membenci. Tuhan bilang mengampuni, kita dendam. Jangan sebaliknya. Hanya orang yang mau melakukan dan menuruti perintah Tuhanlah yang akan meraih kemenangan demi kemenangan dalam menjalani hidupnya. Lalu hal yang terakhir jemaat Tuhan, bagaimana kita memiliki iman yang mengalahkan godaan dunia ini? Yang ketiga adalah memiliki iman atau kepercayaan bahwa Yesus anak Allah. Bahwa Kristus adalah anak Allah. Di ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Pada tahun 85 sampai 95 Masehi, mengapa Yohanes menulis suratnya kepada orang-orang pada waktu itu? Karena mereka sudah tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Kristus. Sekarang ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang dari agama A pindah agama B, dari agama B pindah agama C, dan seterusnya. Dan yang menyedihkan bagi kami hamba-hamba Tuhan adalah ketika orang percaya meninggalkan imannya. Dulu dia begitu setia, tapi dia berubah setia. Tentunya kami sebagai gembala merindukan jemaat setia, baik dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab setiap hari, setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia kepada gereja, dan makin mengasihi Tuhan. Tapi yang terjadi adalah perubahan. Yang dulunya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berubah
Karena memang godaan dunia ini menghimpit kehidupannya. Nah, saya rindu jemaat Tuhan. Saya mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai adalah pencipta alam semesta. Dia adalah Allah yang sejati. Dia juga adalah manusia yang sejati. Di dalam buku katekisasi gereja kita, GKKB, ada dituliskan bahwa Kristus adalah Allah sejati 100%. Dia juga manusia sejati 100%. Dia lahir, dia hidup, namun tidak berdosa. Dia mati, menanggung dosa saya dan saudara. Dia bangkit, dia menampakkan diri kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya. Lalu dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dia adalah anak Allah yang hidup. Jemaat Tuhan, saya memberikan penekanan di poin terakhir ini. Percaya kepada Kristus berarti mengakui bahwa dia adalah anak Allah dan Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil. Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, Injil yang telah kamu dengarkan, Kolose 1 ayat yang ke-23. Kamu harus tetap teguh, jangan goncang. Injil yang telah disampaikan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, dia adalah Tuhan. Jangan mau digeser. Tetap percaya kepadanya. Nah, kita tentu tahu tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Ada Abraham, bagaimana dia berjuang mengalahkan godaan dunia. Dan akhirnya dia menang. Bagaimana Yusuf, dia harus berjuang selama 13 tahun. Dan akhirnya dia menang. Kita sering membaca kisah Abraham, kisah Yusuf. Bagaimana kisah Ayub, yang dulunya dia adalah orang yang kaya raya di bagian timur. Ayub 1 ayat 1-3. Menjadi orang paling miskin. Tapi dia tidak pernah meninggalkan Allahnya. Dan di dalam keadaan apapun dia mengatakan, Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil, terpujilah nama Tuhan. Akhirnya dia menang imannya, mengalahkan godaan dunia. Sadrak, Mesak dan Abednego, bagaimana kita tahu perjuangannya. Mereka adalah orang yang menang. Bagaimana kisah Daniel. Dan bagaimana kisah Rasul Paulus, Rasul Yohanes, dan rasul-rasul yang lain. Mengapa mereka menang? Karena mereka mengasihi Allah dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh. Mereka menuruti firman Tuhan, bukan hanya mengajarkan, tapi melakukan. Dan mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan teladan terakhir bahwa Kristus sendiri merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Kita membaca dalam 16 yang tidak kunjung berakhir. Kita yang nilai sudah baik jadi turun dari 80, 70, 60, 30. Dan akhirnya kita makin mirip dengan dunia ini. Seharusnya grafik iman kita makin naik. Semakin rendah hati, semakin sabar, semakin baik, semakin giat melayani Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan pada akhir semakin menjadi serupa dengan Yesus. Saya mengajak jemaat Tuhan baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah untuk kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita untuk mengakhiri bagian perenungan firman Tuhan, iman yang mengalahkan dunia, dengan satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 17. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Wahyu 2 ayat 10 bagian C. Siapa yang setia sampai akhir mendapat mahkota kehidupan. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saya dan saudara, meneguhkan iman kita di masa-masa sulit ini. Tetaplah kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan turuti perintah Tuhan. Dan pada akhirnya kita tetap beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasih, di dalam nama anak tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya kami memiliki iman yang kuat, iman yang mengalahkan dunia. Tolong kami Tuhan, kami lemah adanya. Teguhkan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan, baik di gereja ini maupun di rumah. Tuhan memberkati. Biarlah kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami terus melakukan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Dan kami terus memegang iman kami, percaya kami bahwa Engkau Yesus adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan. Terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus akan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini, sehingga menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih. Kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.